Kemudian Max menyuruh temannya mengawasi Giles dikarenakan ia ingin berkencan dengan Elsa ke pesta dansa. Temannya tersebut diamanati untuk menghajarnya selama ia bekerja. Giles sudah tidak mampu menopang tubuhnya hingga tersungkur ke tanah. Di dalam barak, Coach menyaksikan Giles mengigau dengan bahasa Persia hasil karangannya, membuat Coach kembali menaruh kepercayaan terhadap Giles. Ia pun langsung dibawa ke ruang pengobatan. Setelah sembuh, hubungan antara keduanya kembali membaik. Di dalam kantin, Max dan Elsa menggosipkan salah satu komandan yang memiliki kemaluan atau titik kecil. Salah satu temannya langsung mengadukan mereka ke hadapan Coach. Ternyata si pelapor memiliki dendam pribadi dikarenakan cemburu setelah mengetahui hubungan Max dan Lena sudah menjadi sepasang kekasih. Lalu Coach mendatangi komandan tersebut yang pada awalnya meminta ingin menjadikan Giles sebagai asisten resminya. Namun si komandan malah melenceng dari pembicaraan serta menyampaikan gosip tentang hubungan Coach dan Giles yang diduga saling menyukai sesama jenis. Dikarenakan kesal, Coach pun membalas dengan membocorkan gosip tentang si komandan yang memiliki titik kecil. Akibat hal tersebut, komandan memindahkan Elsa ikut bersama daftar kaum Yahudi yang akan segera dideportasi. Malam itu, sikap Giles yang biasanya gugup berubah tegas dan penuh percaya diri. Seolah ia mulai menikmati peran yang selama ini membuatnya tertekan. Bahkan berani mengetes Coach dengan mengajaknya berkomunikasi berbahasa Persia. Di pagi hari, Giles mendapatkan tugas bekerja di perkebunan. Sebelum keluar gerbang, ia menyaksikan barisan kaum Yahudi yang sedang diseleksi untuk dikirim ke lembah kematian. Selang beberapa hari, Giles kembali ke dalam camp yang pada saat itu kondisinya sangat sepi, nyaris tak berpenghuni. Ternyata Coach sengaja mengirim ia ke perkebunan agar tidak masuk ke dalam daftar deportasi atau menyelamatkannya dari momen pembantaian besar-besaran. Musim dingin tiba, kamp konsentrasi kembali disesaki oleh tawanan baru. Dampak positif dibalik penyamarannya sebagai orang Persia, Giles sudah terbiasa menghafal satu persatu nama setiap tahanan. Lalu diapresiasikan menjadi kata dalam bahasa Persia hasil karangannya. Di dalam barak ia bertemu penghuni baru bernama Marco dan Jacob. Esok pagi, nasib keduanya sedang dipukuli petugas akibat tidak mampu bekerja. Semakin hari, sikap Coach berubah drastis, seolah ketegasan dan keangkuhannya mencair dan mulai memiliki empati ketika ia tahu Giles ingin membawa pulang makanan untuk seseorang. Kemudian makanan tersebut diberikan kepada Marco dan Jacob yang telah mengalami penyiksaan. Marco menyatakan diri telah berhutang budi atas kebaikannya. Penderitaan kembali menimpa mereka berdua, diseret kerja paksa ke pertambangan. Di malam hari, Max menemukan seorang tawanan baru asal Persia. Hal tersebut diketahui Marco dan Jacob. Penuh semangat, Max langsung menemui Giles guna mempertemukan mereka berdua. Setelah masuk ke dalam barak, orang tersebut ditemukan tewas dalam kondisi tergorok. Max tersulut amarah dan nyaris mencekik Giles sampai mati. Melihat itu, Marco berani mengakui bahwa ialah pelaku pembunuhnya sehingga langsung ditembak mati. Peperangan semakin sengit dikarenakan posisi musuh semakin mendesak Jerman. Para perwira memutuskan untuk mendeportasi kloter kedua dalam rangka pemusnahan massal. Sementara waktu, seperti biasa, Coach mengirimkan Giles ke perkebunan. Namun ia sudah merasa di titik lelah dan memilih menyelamatkan Jacob menggantikan posisinya. Alles unter Kontrolle.
ada seorang komandan melihat keberadaan Giles di tengah rombongan evakuasi. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada coach, membuat coach segera menyusulnya. Ia seret Giles keluar dari barisan. Ketika seorang petugas mencegahnya, coach todongkan pistol sehingga berhasil menyelamatkan Giles dari deportasi. Tidak lama, Amerika bersama angkatan udaranya telah mencapai titik di mana camp itu berada. Anggota Jerman harus segera menghancurkan bukti dokumen serta evakuasi besar-besaran. Koch mulai panik serta bersiap diri kabur sesuai rencananya pergi ke Persia untuk melanjutkan hidup. Ia masuk ke dalam barak dan segera membawa Giles pergi. Sedangkan sisa penghuni yang lain langsung dibinasakan di dalam barak tersebut. Max menyaksikan tindakan Koch. Ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada komandan, namun usahanya sia-sia. Setelah sampai di tengah hutan, keduanya pun berpisah memilih jalannya masing-masing. Singkat cerita, Koch berada di stasiun menuju Teheran. Ia memalsukan identitasnya sebagai orang Belgia dan mulai berkomunikasi menggunakan bahasa yang telah diajarkan Giles. Petugas merasa heran dikarenakan ketidaksinkronan antara identitas dengan bahasa aneh yang Koch ucapkan. Dari sanalah ia baru menyadari selama ini Giles telah menipunya. Ia pun langsung ditangkap petugas karena ketahuan seorang warga Jerman. Sedangkan Giles telah berada di kamp pengungsian. Di sana ia memberikan kesaksian yang sangat luar biasa, mampu memberikan daftar nama sekitar 2000 lebih. Setiap kata yang ia ucapkan tak ayal, diiringi air mata kepedihan. Vincent Bloomberg, David Rachel Rapetti. Ia melangkah menelusuri hutan, membawa trauma yang tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Film ini mengajarkan bahwa sesulit dan semustahil apapun sebuah kondisi akan dapat dilalui selama kita tenang dan terus berpikir keras bagaimana caranya bertahan. Oleh karena itu, sayangi diri sendiri karena hanya itulah salah satu cara terampuh kita untuk tetap kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.